Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami kan dari mahasiswa UIN Salatiga, Prodi Psikologi Islam, ingin mewawancari Bapak terkait manajemen sumber daya manusia dari siswa SMP RUI Al-Falah Salatiga. Yang pertama itu, bagaimana strategi Bapak dalam menggali potensi siswa sejak dini? Kan kalau SMP itu kan SD biasanya tidak terlalu ditekan, terus di SMP itu kayak bakatnya itu lebih digali. Lah itu bagaimana Pak? Pertama itu kan kita sebelumnya punya program matrikulasi, jadi 6 bulan awal atau 1 semester awal itu kita gunakan untuk matrikulasi siswa. Jadi nanti semua program unggulan, semua program-program kurikulum itu akan kita asesmen selama 6 bulan awal itu tadi. Jadi kan kita punya 4 program unggulan ini. Yang pertama adalah KP, terus kemudian bahasa Inggris, terus kemudian program kita, sama yang terakhir adalah saintek. Nah itu nanti selama 1 semester itu kita akan coba gali anak itu, dia itu mempunyai potensi di mana. Jadi kan nanti kita bisa lihat, oh anak ini ternyata punya hafalan Quran yang baik, oh ternyata anak ini lebih condong ke bahasa Inggrisnya dan sainsnya mungkin. Nah itu kan nanti 6 bulan awal itu kita bisa gali potensi mereka. Setelah itu nanti kita akan cluster di program unggulan itu tadi. Jadi nanti penggalian potensi itu akan terlihat di matrikulasi 6 bulan itu tadi. Dari program khusus itu Pak, seperti TAFID itu bagaimana? Kayak manajemennya apakah dari awal harus mengikuti program tersebut apa bagaimana? Iya, kalau sini kan 4 program unggulan itu tadi, itu semuanya memang wajib untuk diikuti oleh anak. Akan tetapi nanti ketika sudah terlihat atau 6 bulan awal itu tadi, itu nanti akan diklasterkan di kelasnya masing-masing. Jadi setiap program unggulan itu kita punya klaster masing-masing. Ada klaster beginner, intermediate, sama yang unggulan itu apa ya namanya, lupa Pak. Enggak saya itu intermediate, beginner, sama expert apa ya itu namanya. Nah itu nanti anak itu di tiap program unggulan akan menyesuaikan di situ. Jadi tidak melulu satu anak itu akan, misal di TAFID itu kelasnya unggul, tidak tentu nanti di bahasa Inggrisnya juga nanti akan di kelas unggul. Jadi di tiap program unggulan itu setiap anak pasti akan diklasterkan menurut kemampuan masing-masing. Jadi tidak menutup kemungkinan misal TAFIDnya itu dia hafalannya bagus banget, akan tetapi nanti di program bahasa Inggrisnya ternyata dia agak masih kurang. Jadi nanti memang fokus awal dari kelas SMP ini kan nanti kita akan gali potensi masing-masing. Nah terus terkait lomba yang sampai ke luar negeri itu Pak, itu bagaimana Pak? Maksudnya apakah memiliki jaringan dari lomba tersebut apa bagaimana? Sebetulnya kita kan belajar tentu dari Direktur Pendidikan Yayasan kami, Gus Mahfud itu kan beliau pernah dulu ketika mengurus sekolah di Kuwait Asin itu beliau pernah mengikut sertakan siswanya itu untuk mengikuti event internasional itu tadi. Terus kemudian kan di sini dicoba menghubungi pihak ini, kira-kira dari kita bisa atau enggak kayak gitu. Nah terus kemudian kita kontak-kontak, kita tanya-tanya, ternyata anak-anak kita atau anak-anak kami itu bisa untuk kita ikut sertakan di situ, seperti itu. Jadi memang kita diajak untuk explore sendiri kayak gitu. Kita dikasih tahu di sini ada event, coba sampean pelajari, coba sampean telaah kira-kira anak-anak kita itu mampu nggak melari ke sana. Kan banyak siswa yang mendapatkan juara dan penghargaan ya Pak. Ya. Nah itu apakah ada pembinaan untuk anak yang berprestasi tersebut? Terus pembinaannya itu seperti apa? Sebelum mungkin pembinaan sebelum melaksanakan lomba itu tadi ya. Kalau untuk pembinaannya kita kan pertama kita jaring dulu itu tadi, terus kita buka open recruitment itu, kita buka pendaftaran anak-anak siapa aja yang berminat, terus kemudian kita saring atau kita uji lagi, kita tes. Jadi dari anak-anak pendaftar itu kita akan tes lagi, kemudian nanti akan ketemu beberapa anak yang akan mengikutinya. Nah terus kemudian nanti ketika sudah terpilih nanti kita akan punya pembinaan yang lebih khusus lagi.
kita harus matangkan juga bahasa Inggrisnya, kita harus matangkan cara dia presentasi, kita harus matangkan cara atau gaya mimik dia berpresentasi dan yang lain-lain. Itu memang sebelumnya mungkin 1 bulan atau 2 bulan itu untuk pembinaan khusus matrikulasi untuk mengikuti pendidikan. Terus ada itu enggak Pak, kayak program pertukaran pelajar juga? Untuk program pertukaran pelajar itu kemarin kita sempat mau mengikuti program pertukaran pelajar itu. Cuman kan kalau untuk usia SMP itu terkendalanya di umur sekarang itu. Kemarin kan kita udah cari beberapa channel, nah itu ternyata anak-anak SMP itu terkendalanya masih di umur. Karena kan ternyata umur-umur anak yang masuk ke SMP itu kalau dibanding dengan sekolah yang lain atau sekolah-sekolah luar itu agak muda 1 tahun rata-rata. Jadi misal ini kelas 9 itu seharusnya rata-rata kelahiran 2009. Akan tetapi anak-anak sini itu banyak yang 2010, bahkan ada juga yang 2011. Kemarin sudah sempat kita mau mengikuti tes itu tadi, tapi memang ya itu tadi salah satu terkendalanya adalah di umur tadi. Sistem evaluasi terhadap perkembangan potensi itu gimana Pak? Untuk sistem evaluasinya itu kita salah satunya juga nanti ada rapat bulanan itu tiap pengelola mengelola program unggulan itu mereka punya program evaluasi mingguan. Jadi setiap minggu kita pantau anak ini punya perkembangan atau tidak, atau perlu dibina lagi, atau perlu kita harus kasih counseling lagi, karena mungkin kan setiap anak itu perkembangannya kan berbeda-beda ya. Kadang ada yang 1 minggu ini melejit, tiba-tiba prestasinya bagus, hafalannya tiba-tiba sangat drastis, tapi ada anak yang kok kayaknya agak lemas, minggu ini kok pertambahannya cuma sedikit. Nah itu kan nanti bisa dievaluasi di rapat mingguan. Nah nanti ketemu per A itu si A ini ternyata kok akhir-akhir ini agak menurun prestasinya, kira-kira kita gali lagi ada apa faktor yang menyebabkannya. Nah gitu. Nah terus kemudian wah ini anak ini bagus, berarti harus kita kasih pembinaan yang lebih lanjut lagi, karena kan fokus kita kan memang menyesuaikan dari potensi anak itu tadi, menyesuaikan dengan porsinya masing-masing. Jadi kan tidak adil ya kalau misal kok misal kurang begitu cepat hafalnya tapi harus kita tuntut secara pasti kamu harus hafal segitu, itu kan kita ya kurang memahami mereka lah intinya. Peran orang tua dalam mendukung perkembangan anak itu seperti apa Pak kalau di SMP sini? Oh ya, kalau untuk peran orang tua itu yang pertama kita kan punya pembina di sini. Pembina itu kan kalau di sini bisa menjadi pengganti dari kepengasuhan anak setiap harinya. Jadi nanti pembina itu bisa mengabarkan kepada orang tua terkait kemajuan anak, dan mungkin ada misal kendala dan yang lain-lain, itu orang tua akan dikabari dan nanti orang tua itu akan mensupport melewat pembina itu tadi. Kemudian kita juga punya program pelaporan pencapaian hasil belajar siswa setiap 18 atau 35 hari sekali. Kan di sini kan ada waktu sambangan itu ketika Minggu PON. Nah, Minggu PON itu nanti wali santri itu akan bertemu dengan pembinanya masing-masing. Kemudian akan dilaporkan ini perkembangan anak Bapak. Sekarang sudah bisa, misal kalau di sini kan programnya kan termasuk bisa kromo ya, bahasa kromo inggil, bahasa Jawa itu termasuk nanti misal perkembangan bahasa Jawa kromonya lebih bagus, atau mungkin tahfidznya alhamdulillah selama 1 bulan ini bagus. Nah misal ada kendala, berarti kan kita juga terbuka kepada wali santri, anak bapak atau anak ibu ini kok selama 1 bulan ini agak menurun setoran hafalannya atau mungkin pembelajarannya di kelas, itu minta tolong untuk coba disupport lagi atau mungkin diberi semangat ketika waktu sambangan itu tadi. Jadi kan memang peran orang tua itu menjadi vital kalau di sini. Ya, dari awal harus ada peran orang tua, dari mulai masuk sampai nanti berjalan pun tetap kita butuh peran orang tua itu juga. Harus sinkron ya Pak. Harus sinkron juga. Terus tantangan terbesar Pak ketika menggali potensi dari siswa itu bagaimana? Kalau untuk tantangan terbesar itu mungkin kadang 6 bulan awal itu kadang anak itu belum terlihat. Mohon maaf, kadang kan memang di SMP itu kan
ada patokan masa atau tidak. Yang penting kan kita sediakan kuota sebanyak ini. Nah nanti ketika kuota penuh itu akan kita tutup. Jadi otomatis kan kita heterogen yang masuk. Nah heterogen itu tadi kan otomatis nanti mungkin mohon maaf mungkin ada anak yang pembelajarannya itu kurang cepat seperti halnya yang lain. Nah itu nanti kan kita harus punya waktu lagi. Kita harus kasih bimbingan lagi, kita harus kasih pembelajaran yang atau pendampingan yang lebih intens lagi. Mungkin kalau untuk kendala teknis insya Allah berjalan lancar, cuman ya itu tadi kadang beberapa anak itu memang memerlukan perhatian yang lebih khusus daripada yang lain seperti itu. Nah, ketika ada seorang siswa atau calon murid yang baru mau masuk sini dan orangnya itu kayak disabilitas, apakah akan diterima atau bagaimana, atau akan menyediakan fasilitas? Kalau di sini insya Allah juga semuanya akan diterima meskipun nanti keadaan anak itu seperti apa. Seperti nanti ketika memang disabilitas, kita akan sediakan fasilitas yang memang itu dibutuhkan. Kalau sementara ini kan kita belum belum ada seperti itu ya, jadi kan kita belum ada fasilitas untuk mencapai situ. Tapi ketika nanti kok sewaktu-waktu memang ada anak yang memang disabilitas, ya pasti akan kita usahakan untuk memenuhi kebutuhannya. Pertanyaan terakhir Pak, harapan sekolah terhadap mahasiswa sebagai aset sumber daya manusia terbesar untuk bangsa ini. Kalau harapan kami, tujuan kami itu kan pendidikan itu kan memanusiakan manusia. Jadi kita harus paham atau kita harapannya bisa memenuhi apa yang memang mereka butuhkan. Kita bisa menemani potensi mereka menuju potensi terbaiknya ya. Kita bisa menemani mereka sampai mencapai potensi terbaiknya. Ya harapannya seperti itu. Ya, harapannya nanti anak-anak itu tadi mereka akan mencapai potensi terbaik menurut versi mereka masing-masing seperti itu. Ya, sudah Pak wawancaranya. Sebelumnya terima kasih untuk menyediakan dan meluangkan waktunya. Dan kurang lebihnya dari saya dan teman-teman, maaf sebesar-besarnya. Oke, saya juga terima kasih karena sudah memilih kami untuk diwawancarai. Kemudian ya minta maaf apabila mungkin penyampaian saya tadi ada yang kurang jelas atau mungkin ada kesalahan ketika saya menjawab. Saya juga minta maaf sebesar-besarnya. Ya, terima kasih Pak. Oke, sama-sama.